The Window Cleaner. Ketika aku tinggal di kota bersama ibuku, aku selalu terganggu dengan suara dari tukang pembersih jendela. Aku tahu itu terdengar bodoh, mereka hanya melakukan pekerjaan mereka dan mereka dibayar untuk itu. Namun aku selalu merasa tak nyaman ketika suara kerikan dari pembersih berbahan metal menggores permukaan kaca terdengar di jendela kamar tidurku. Beberapa detik kemudian, suara itu diikuti dengan munculnya wajah seorang asing. Aku seringkali meninggalkan kamar tidurku ketika mereka tengah membersihkannya. Kejadian itu hanya berlangsung sebentar dan mereka hanya datang seminggu sekali ketika ibuku sedang berada di kantor. Seringnya aku malah tak melihat mereka sebab aku pun berada di luar rumah. Ya, yang menyebalkan, aku harus pergi ke sekolah. Namun ketika liburanlah, ketika aku lebih sering berada di rumah, saat itulah hal itu lebih menggangguku. Bahkan selama beberapa kali, aku tak menyadari mereka tengah membersihkan jendela dan aku akan masuk ke kamarku, yang pintunya terletak berseberangan dengan jendela. Dan wajahku bertatapan langsung dengan wajah mereka. Aku bisa mengatasi rasa takutku. Aku mengatakan kepada diriku sendiri bahwa ketakutanku hanyalah hal yang konyol. Mungkin merasa menjadi seorang badut, bukan karena mereka membuat gembira atau terhibur, namun mereka hanya melakukan tugas mereka dan hasilnya, mereka malahan tanpa sengaja menakuti orang. Aku mulai merasa tidak enak pada mereka. Mungkin mereka menyebut rumahku sebagai rumah itu dengan anak yang takut pada mereka. Hingga hari itu terjadi. Saat itu adalah musim panas yang menyengat dan jendelanya kubiarkan sedikit terbuka. Seperti bocah lain seumuranku di musim panas, aku sedang duduk bermain Counter-Strike dengan headphone menempel di telingaku dan jelas, suara apapun di sekitarku akan teredam oleh game. Namun sudut mataku melihat bahwa jendelaku perlahan mulai membuka. Sangat pelan dan halus, seolah ada yang ingin membukanya tanpa menimbulkan suara sedikit apapun. Saat itu juga aku mengangkat telepon genggamku, berpura-pura memanggil ibuku. Jendela itu berhenti membuka. Setelah kubuka headphoneku, aku bisa mendengar suara deritan logam menggores permukaan kaca dan suara yang familiar lain, yakni tangga besi yang dilipat. Ketika ibuku pulang, aku masih gemetaran dengan usaha pembobolan rumah tadi. Namun ketika aku melaporkannya tentang insiden tadi, wajah ibuku memucat seputih kertas, sama pucatnya. Dengan ekspresi ketakutanku tadi, apa kau ingat seperti apa wajah mereka? Tanyanya, jika bisa, kau harus mendeskripsikan penampilan mereka pada polisi. Aku bingung akan apa yang ia katakan. Kenapa bukan ibu saja? Kan ibu kenal dengan mereka. Dan saat itulah ia mengatakan padaku bahwa ia tak pernah memperkerjakan tukang pembersih jendela. Necklace kalungku amat cantik. Kalung ini sempurna untukku. Aku menyukainya. Aku takkan melepaskannya. Aku sudah memastikan selama 13 kali agar kalung ini tak terlepas dari leherku. Aku tak mau itu terjadi. Kalungku amat indah. Aku ingin membawanya bersamaku ketika aku menari di dunia baru yang belum pernah kukunjungi sebelumnya. Aku siap menjelajahinya. Aku amat bersemangat. Aku mengambil napas panjang ketika aku menendang kursi di bawahku. Kalungku sangat pas sekali. Scarecrow, orang-orangan sawah milik kami membuatku takut. Aku tinggal di sebuah peternakan. Ini adalah ciri khas peternakan di Amerika, gudang kayu besar. Dan hal-hal lain yang dapat kau lihat pada gambar ketika kau mengetikkan kata peternakan di Google. Keluargaku kaya, bukan artian sebagai seorang jutawan, namun kami mendapatkan hal layak yang mungkin tidak orang lain dapatkan. Ayahku bekerja untuk sebuah perusahaan makanan. Aku tidak tahu namanya, tapi ayahku menanam sayuran, menjualnya kepada perusahaan. Dan dia mendapatkan upah untuk itu. Selesai. Aku anak yang energi. Aku menyukai kenyataan bahwa kami memiliki sebuah padang rumput luas tak berujung dan aku bebas melakukan apapun yang kuinginkan. Aku tidak memiliki banyak tetangga yang dapat kuajak bermain, tapi aku bersama Josh yang baik. Josh tinggal di sebelah rumahku. Dia berumur 1 atau 2 tahun lebih tua dariku, tapi itu tidak masalah. Begitu banyak hari yang dihabiskan dengan bermain petak umpet bersamanya dan menutupi kenyataan bahwa dia lebih tua. Aku menyukai Josh. Aku menyukai Josh, meskipun kadang-kadang dia melakukan hal yang aneh. Dia sering berhenti di tengah pembicaraan dan menatap sesuatu secara acak dengan mata coklatnya. Ketika aku bertanya padanya apa yang salah, dia hanya tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Aku tidak keberatan.
Selama kami berteman, aku tidak masalah dengan apa yang dia lakukan. Seperti yang aku katakan, Josh dan aku menghabiskan banyak waktu bersama. Setelah selesai makan siang, aku selalu pergi ke rumahnya, mengetuk pintu dan tidak sabar menunggu dia keluar. Petak umpet adalah permainan favorit kami. Josh hebat dalam petak umpet. Dia pernah bersembunyi dengan baik dan aku tidak dapat menemukannya selama 1 jam. Ketika sadar bahwa aku tidak dapat menemukannya sekeras apapun aku mencoba, aku akan memanggil namanya. Dia tidak menjawab, jadi aku duduk di tanah dan mulai menangis. Aku mendengar gemerisik daun dan Josh keluar dari ladang jagung, menertawakanku. Lalu dia mengatakan kepadaku untuk berhenti menjadi cengeng dan mencarinya di ladang jagung. Dia tahu bahwa aku takut kepada itu. Dia tahu bahwa aku takut kepada orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah kami tampak cukup normal. Ayahku membuatnya dengan beberapa tongkat, selembar kain tua dan karung gandum sebagai kepalanya. Aku merasa takut ketika melihatnya. Sangat tinggi di tengah ladang, menghadap semua properti kami. Ketakutan keluar dari diriku, terutama pada malam hari. Ketika malam hari orang-orangan kami bergerak. Ketika matahari tenggelam dan hanya bulan yang bercahaya melewati jendela, orang-orangan sawah kami mulai melakukan sesuatu yang aneh. Aku selalu menutup mata ketika dia datang ke kamarku. Aku mencoba untuk tidak memikirkan hal tersebut. Terkadang aku menangis, namun aku menyembunyikannya dengan baik sehingga orang-orangan sawah tidak melihatnya. Hal ini biasanya terjadi ketika aku sudah dalam posisi yang nyaman dan menutup mata. Napas yang serak selalu membangunkanku. Aku tidak pernah benar-benar melihatnya. Aku mencoba untuk tidak melihatnya. Aku hanya berpura-pura tidur ketika dia berada di dekatku. Aku merasakan napasnya membeku di leherku dan membiarkannya membelai rambutku dengan jarinya yang panjang. Hal tersebut selalu berhenti ketika menyentuh bagian pribadiku. Aku merasa tidak nyaman. Aku tidak pernah memberitahu orang tuaku, karena orang-orangan sawah melarangku. Dia hanya berbisik kepadaku ketika dia sudah selesai. Aku harus mendengarkannya. Aku baru memasuki dunia mimpi ketika sebuah ketukan membangunkanku. Aku tahu itu orangan sawah. Aku menjaga mataku tetap terpejam. Aku hanya ingin ini segera berakhir. Aku sadar bahwa aku tidak pernah melihat kejadian ini di kamarku. Aku ingin melihatnya ketika dia menatapku, sebelum dia menyentuhku. Aku membuka mataku dan melihatnya melalui jendela. Oh God, dalam cahaya bulan, orang-orangan sawah berdiri di ladang seperti yang dilakukannya setiap hari. Orang-orangan sawah tidak bergerak. Oh God, hal itu tak pernah terjadi. Mengapa aku membuka mataku? Tolong aku. Count to 10. Aku tak pernah menginginkan anak-anak. Aku tak pernah menyukai mereka. Bahkan aku tak ingin menikah. Aku lebih suka tinggal sendirian. Bahkan ketika adikku memiliki anak, aku tak begitu tertarik. Tentu, aku pergi ke pesta ulang tahun keponakanku dan memberinya hadiah. Aku mungkin sedikit menyayanginya, namun tak lebih dari itu. Aku masih tak menyukai anak-anak dan takkan mengubah pendirianku. Di umurku yang baru 20-an, aku sudah memiliki karir yang mapan dan keputusan investasi yang bagus. Bahkan mungkin aku bisa pensiun di usia dini dan masih memiliki banyak tabungan. Namun kehidupanku berubah setelah adikku dan istrinya meninggal dalam kecelakaan. Aku menjadi yang bertanggung jawab atas keponakan. Tak ada saudara yang lain, dan tentu saja, dengan pendidikan tinggi dan kondisi finansial yang mapan, aku menjadi satu-satunya pilihan. Walaupun aku tak pernah menyukai gagasan untuk menjadi seorang ayah, tentu saja aku masih punya hati dan takkan membiarkan keponakanku dikirim ke panti asuhan. Jadi, aku pun resmi mengadopsinya. Secara mengejutkan, ternyata kondisi ini tak seburuk dugaanku. Memang sangat menyusahkan pada awalnya, namun aku mulai terbiasa. Kami menghabiskan waktu kami bermain. Permainan favoritnya adalah petak umpet. Aku membiarkan menghitung dan mencari tempat untuk bersembunyi. Kami sangat bersenang-senang saat itu. Namun tentu saja, perjalanan ini tak selalu lancar. Kadang ia melakukan hal-hal yang membuatku marah. Kadang ia melanggar aturan dan membuat rumahku berantakan. Aku sudah mengatakannya berkali-kali untuk tidak melakukannya, namun kalian tahulah yang namanya anak kecil. Suatu saat aku sadar, aku harus menghukumnya. Aku tak suka menghukum anak kecil, namun kau tahu apa yang orang bilang. Kita harus mendisiplinkan anak kecil. Pada akhirnya dia mengerti.
untuk tidak melakukan hal yang dilarang. Itulah yang penting bagi kehidupannya. Hari ini kami kembali memainkan game favoritnya. Aku harus bersembunyi dengan cepat, sebab sekarang dia hanya bisa menghitung sampai 8.